Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita terpopuler tentang dunia kripto. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate terpopuler dari kami. Oke, untuk video pagi ini tanggal 15 Juni 2021 saya akan membahas tentang Binance ya. Bagaimana sejarah Binance dan bagaimana keberadaan Binance, kemudian bagaimana status hukum di Amerika Serikat, di Indonesia. Pokoknya tentang Binance lah gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja bahas lebih dalam lagi. Binance ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran cryptocurrency ya teman-teman. Didirikan pada tahun 2017 dan pendirinya adalah Changpeng Zhao atau CZ ya. Dan beliau sering aktif juga di Twitternya, lalu memberikan pandangan-pandangannya di cryptocurrency sebesar Binance di Kepulauan Cayman ya. Kemudian area yang dilayani oleh Binance adalah global ya, di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Produknya yaitu kripto atau mata uang kripto ya. Nah, untuk situs web Binance ini adalah www.binance.com ya, ditulisnya BINANCE ya. BINENCE ya. Jadi www.binance.com. CEO Changpeng sebelumnya mendirikan Phison System ya pada tahun 2005. Jadi sebelum CZ ini mendirikan Binance, dia itu sebelumnya pernah mendirikan Phison System ya di tahun 2015, yaitu di Cina. Perusahaan membangun sistem perdagangan frekuensi tinggi untuk pialang saham. Jadi dia itu awalnya bergerak di bidang saham ya, pialang saham. Pada tahun 2013 ia bergabung dengan blockchain.info sebagai anggota ketiga dari tim dompet cryptocurrency. Dia juga bekerja di OKCoin sebagai CTO selama kurang dari 1 tahun ya guys. CTO itu apa? Yaitu sebuah platform untuk perdagangan spot antara aset fiat dan digital. Perusahaan ini didirikan di Tiongkok tetapi memindahkan server dan kantor pusatnya dari Tiongkok dan ke Jepang. Jadi dari Tiongkok kemudian dipindahkan ke Jepang sebelum larangan pemerintah Tiongkok terhadap perdagangan cryptocurrency pada September 2017. Jadi awalnya Binance ini ya didirikan di Tiongkok, di Cina, karena waktu itu larangannya ketat tentang cryptocurrency, maka si Binance kantor pusatnya atau servernya itu dipindahkan ke Jepang. Nah, setelah itu di Jepang juga ya ketat juga ya. Lalu pada bulan Maret tahun 2018 perusahaannya dipindahkan kembali ke Taiwan. Dan pada tahun 2018 juga ya, Binance ini atau kapitalisasi pasarnya itu mengalami peningkatan ya. Jadi ketika si Binance dipindahkan ke Taiwan, kapitalisasi atau market cap cryptocurrency itu meningkat pesat, yaitu senilai 1,3 miliar US dollar ya. Tahun 2018 market cap Binance atau pertukaran cryptocurrency di Binance itu 1,3 miliar US dollar. Kalau misalkan dikalikan sekarang 14.000 misalkan 500 ya, sekitar ya 17 triliunan ya kurang lebih antara ituan. 1,3 kali 14,
ya, 17 sampai 19 triliun ya waktu tahun 2018 market cap atau jumlah banyak jumlah pertukaran cryptocurrency di Binance ya. Dan pesaingnya itu adalah Coinbase ya. Nah, pada tahun 2018 juga si Binance itu mengumumkan untuk membuka kantor di Malta setelah peraturan yang lebih ketat di Jepang dan Cina. Pada bulan April 2018, si Binance ini menandatangani MOU ya dengan pemerintah Bermuda. Bulan kemudian, sebuah memorandum serupa ditandatangani dengan Malta atau Stock Exchange untuk mengembangkan platform perdagangan token keamanan. Nah, pada tahun 2019, si Binance membentukkan Binance Jersey ya, entitas independen dari pertukaran induknya Binance ya. Jadi pada tahun 2019 si Binance ini membuka anak perusahaan lah katakan ya, namanya itu Binance Jersey. Ya, tujuannya itu adalah untuk memperluas pengaruhnya di Eropa. Jadi Binance Jersey itu bertujuan untuk memperluas pengaruh Binance di Eropa ya. Nah, namun si perusahaan Binance Jersey ini menawarkan mata uang fiat ke cryptocurrency termasuk euro dan pound Inggris ya. Pada Januari 2019 juga si Binance ini mengumumkan bahwa mereka telah bermitra dengan prosesor pembayaran yang berbasis di Israel, Simplex, untuk memungkinkan pembelian cryptocurrency dengan kartu debit dan kredit ya. Jadi tahun 2019 si Binance sudah MOU agar bisa membeli kripto dengan kartu debit ataupun kartu kredit, termasuk Visa dan Mastercard ya. Kebijakan bank lokal, Simplex dan terbatas pada Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan XRP ya, atau Ripple. Jadi waktu itu hanya Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan Ripple ya. Pada 21 Februari 2020, Otoritas Jasa Keuangan Malta, atau disingkat MFSI ya, mengeluarkan pernyataan publik menanggapi laporan media yang menyebutkan Binance sebagai perusahaan cryptocurrency berbasis di Malta. Pernyataan itu mencatat bahwa Binance tidak diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Malta ya untuk beroperasi di bidang cryptocurrency. Nah, oleh karena itu, alasannya karena si Binance ini tidak tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan di sana gitu ya. Makanya dia tidak diizinkan ya. Kemudian pada 28 Oktober 2020 ya, berarti setahun yang lalu ya, kurang ya, Forbes merilis dokumen bocor yang menyatakan bahwa si Binance dan Changpeng Zhao ini menciptakan struktur perusahaan yang rumit yang dirancang untuk sengaja menipu regulator Amerika Serikat dan secara diam-diam mendapat untung dari investor cryptocurrency yang berlokasi di negara tersebut. Binance secara resmi, jadi si Binance ini secara resmi memblokir akses dari alamat IP yang berlokasi di Amerika Serikat. Jadi semua IP yang berada di Amerika Serikat tidak bisa mengakses ya waktu tahun 2020. 28 Oktober 2020. Tetapi calon pelanggan akan diajari cara menghindari batasan geografis, kata si Forbes tersebut. Si Binance ini pada bulan April 2021 dinyatakan menjadi exchange atau bursa cryptocurrency terbesar di dunia ya guys. Jadi dia itu April 2021 itu dinyatakan exchange terbesar ya.
Dan pada bulan Mei 2021, si Binance ini dilaporkan atau sedang diselidiki oleh Internal Revenue Service dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas klaim pencucian uang dan pelanggaran pajak. Jadi si Amerika Serikat ini mengklaim bahwa si Binance ini telah melakukan pencucian uang dan pelanggaran pajak dan sedang diselidiki oleh Internal Revenue Service dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Nah, untuk kelanjutan kasusnya bagaimana? Nah, ini belum ada ya seperti apa kelanjutannya. Nah, si Binance ini juga 2017 dia juga sudah punya ya, memiliki koin ya, koin sendiri yaitu BNB. Jadi pada saat mungkin tidak jauh dari mendirikan Binance, si Binance juga kemudian membuat koin juga ya, membuat koin yaitu namanya BNB ya, koin BNB. Nah, pada tahun 2020-nya, bulan September, kemudian dia juga meluncurkan smart chain ya, smart contract ya, yaitu dinamakan BSC ya, BSC. Jadi apa itu smart contract? Jadi developer bisa membangun projectnya atau token-tokennya di atas jaringan BSC ya. Nah, kalau misalkan nih mau membuat token atau membuat project yang berbasis token, bisa dibuat atau dibangun di jaringan Binance Smart Chain ya, atau BSC ya. Posisi Binance sekarang adalah menempati ketiga dilihat dari market cap ya. Jadi luar biasa juga si koinnya ini adalah menempati ranking 3 di dunia guys. Yang dulunya awalnya si Binance ini sebelum masuk ke 3 besar, yaitu awalnya ke 7, ke 6, ke 8, jadi masih 10 besar ya sebelum bulan Mei ya. Nah, sekarang peringkat ke 3. Nah, pada April 2021 juga nih si Binance juga atau ya si Binance diumumkan atau diawasi juga ya oleh otoritas keuangan federal ya di Jerman, dan mereka juga si otoritas pengawasan keuangan memperingati bahwa perusahaan mempertaruhkan denda karena menawarkan token digital pelacakan sekuritas tanpa menerbitkan prospektus investor. Nah, itu sejarah singkat tentang Binance. Lalu bagaimana status hukum di Amerika Serikat saat ini? Sudah seperti yang sudah saya sampaikan, pada tahun 2019 si Binance ini dilarang di Amerika Serikat ya dengan alasan peraturan. Kemudian Binance dan investor lain membuka Binance.US ya, bursa terpisah yang terdaftar di jaringan penegakan kejahatan keuangan Amerika Serikat dan dirancang untuk mematuhi semua undang-undang AS. Jadi si Binance ini setelah dilarang tahun 2019 di Amerika Serikat membuat Binance.US ya. Tujuannya sama sebenarnya ya, untuk pertukaran juga, cryptocurrency, tapi ya untuk supaya bisa mematuhi peraturan di Amerika Serikat ya. Nah, si Binance ini ternyata banyak juga ya dilarang di beberapa negara Amerika Serikat. Pokoknya si Binance ini dilarang di 7 negara bagian di Amerika Serikat ya, di Amerika ya. Nah, bagaimana sekarang kita bertanya untuk di Indonesia, bagaimana status hukum si Binance ini di Indonesia ya. Si Binance ini di Indonesia adalah perusahaan exchange yang ilegal. Apa itu ilegal? Artinya si Binance ini belum punya izin di Indonesia. Nah, kalau misalkan si Binance ini mau punya izin, berarti Binance harus membuat cabang di Indonesia dan mengurus perizinannya. Jadi belum terdaftar, di Bapeti juga belum ada. Artinya sangat rentan ya. Dan pemerintah bisa kapan saja
memblokir akses si Binance ini di Indonesia karena ya itu karena ilegal gitu ya. Dan pajaknya juga, pendapatan Binance pajaknya juga tidak masuk ke kas negara Republik Indonesia gitu. Bahkan informasinya Bapeti atau pemerintah sedang merancang untuk benar-benar serius memblokir semua exchange yang tidak terdaftar di pemerintah Indonesia ya, atau yang tidak punya izin gitu. Muncul pertanyaan, kan toko kripto adalah anak perusahaan dari Binance. Nah, toko kripto kan beda. Meskipun misalkan toko kripto misalkan anak perusahaan ya, misalkan benar ya anak perusahaan Binance, ya beda. Itu kan anak perusahaannya. Nah, si Binance-nya kan induknya harus punya izin juga di Indonesia kalau mau legal gitu ya. Ibaratkan seperti perusahaan Telkom punya anak perusahaan lagi, Telkomsel misalkan ya. Nah, si Telkomselnya kan harus punya izin juga, dan si Telkom juga, si Telkomnya induknya harus izin juga. Jadi antara anak perusahaan ataupun induk harus punya izin juga kalau mau legal di Indonesia gitu ya. Nah, itu aja teman-teman informasinya. Kalau saya sih, saya pribadi ya tidak menggunakan dulu Binance ya, dikhawatirkan suatu saat terjadi penutupan ya. Saya menggunakan Indodex aja gitu ya, atau misalkan toko kripto gitu yang jelas-jelas ya, pokoknya yang sudah terdaftar di Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman mau gunakan Binance silahkan aja. Kalau saya sih cari yang aman dan sudah terdaftar di Indonesia ya. Dan juga setelah saya mencari informasi, setelah saya analisa, untuk saat ini tahun 2021 belum ada ya belum ada kejelasan atau informasi yang akurat kantor pusatnya itu di mana gitu ya si Binance ini. Oleh karena itu saya lebih memilih exchange yang sudah terdaftar aja di Indonesia yang legal. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang Binance ini, silahkan komen. Tapi yang jelas ya, Binance ini memang masih exchange cryptocurrency yang terbesar di dunia gitu ya, kalau melihat dari jumlah pertukaran ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.